Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kenalkan, nama saya Fadli Azamuddin, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 2.1.A.8 koneksi antar materi. Dalam materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pendidikan berdiferensiasi? Pendidikan berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Kita pasti tahu bahwa setiap murid itu pasti berbeda-beda karakter belajarnya, tergantung kepada kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Maka kita sebagai pendidik harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson ada 4 karakteristik utama pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Antara lain, pembelajaran dengan konsep dan prinsip memberikan dorongan. Yang kedua, penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, menggunakan pengelompokan secara konsisten dan fleksibel. Yang keempat, siswa aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Jadi, keempat karakteristik ini akan menjadi murid untuk diperlakukan berbeda-beda. Disinilah peran aktif guru dituntut membuat suatu pembelajaran diferensiasi. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kepada pertama strategi. Strategi itu berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Kemudian berdasarkan karakteristik, yaitu pembelajaran dengan konsep dan prinsip memberikan dorongan, kemudian penilaian berkelanjutan, kemudian menggunakan pengelompokan secara konsisten dan fleksibel, siswa aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Selanjutnya, keragaman di kelas, yaitu kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut dapat diperjelas, yaitu diferensiasi konten adalah guru harus bisa menyediakan bahan dan alat yang sesuai dengan kebutuhan murid dalam belajar untuk mendukung apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti kesiapan, minat, dan profil belajar. Diferensiasi proses adalah proses yang mengacu kepada bagaimana murid mampu memahami atau memaknai apa yang dipelajari dengan menggunakan kegiatan berjenjang. Menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk murid seperti daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang dibuat murid yang ditujukan kepada kita seperti karangan, pidato, rekaman, diagram. Produk-produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keanekaragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid suatu pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Berikut contoh kelas yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bisa dilihat pada saat ketika proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat menggunakan berbagai macam cara agar murid dapat dengan mudah mengeksploitasi isi dari kurikulum. Kemudian melakukan berbagai kegiatan yang masuk akal sehingga dapat menarik ide atau kreativitas murid. Dengan demikian, guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk mendemonstrasikan apa yang sudah mereka pelajari tersebut. Kemudian contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah jika ada guru yang selalu memaksakan kehendaknya sendiri dalam proses pembelajaran dan guru tersebut tidak ingin mengetahui minat serta keinginan muridnya,
akan berakibat kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena guru tersebut hanya menggunakan satu cara yang dianggap sudah benar menurutnya. Kemudian guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan dalam memberikan materi pelajaran. Sekarang, bagaimana caranya agar pembelajaran berdifferensiasi tersebut dapat diterapkan di kelas? Agar pembelajaran berdifferensiasi dapat diterapkan di kelas, tentu harus melalui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu yang mencakup 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar sangat penting dilakukan karena kita dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid dengan data yang akurat, baik dari murid itu sendiri, orang tua atau ahli maupun dari lingkungannya. Apa dampak yang dirasakan apabila kita menerapkan pembelajaran berdifferensiasi? Penerapan pembelajaran berdifferensiasi akan dapat memberikan dampak bagi sekolah, kelas, serta kepada murid. Karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memperlakukan perlakuan yang sama terhadap mereka. Umpamanya seorang guru tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan muridnya, maka akan dapat menghambat muridnya untuk bisa maju dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika seorang guru sudah menerapkan pembelajaran yang berdifferensiasi di kelasnya, maka setiap murid merasa disambut dengan baik, dihargai, merasa aman, ada keadilan dalam bentuk nyata, maka nantinya guru dan murid dapat berkolaborasi dengan baik untuk mengetahui apa kebutuhan belajar murid agar dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercapainya hasil belajar yang optimal dan menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara materi dari modul 2.1 ini dengan modul sebelumnya dalam program guru penggerak? Pada modul sebelumnya, yaitu modul 1, kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak dengan prinsip seorang guru itu harus bisa berhamba kepada muridnya. Pada waktu proses pembelajaran di kelas, maka cara pembelajarannya harus berpusat kepada murid, yang mana guru hanya sebagai fasilitator yang berkewajiban menyediakan kebutuhan murid dalam proses belajar mengajar. Di sini seorang guru diibaratkan seperti seorang petani dan murid diibaratkan sebagai benih. Sebagai seorang petani, kita hanya dapat merawat benih tersebut tumbuh sesuai dengan kodratnya. Misalnya benih jagung, dia akan tumbuh menjadi jagung dan mekar menjadi padi, walaupun kita sudah merawat dan menjaganya dengan sepenuh hati. Begitu juga murid, dia akan tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru hanya merawat dan menyediakan kebutuhannya. Dalam membuat visi murid, mereka digunakan bagja dan akhirnya dilakukan penerapan budaya positif di sekolah. Pada modul 2 dilakukan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan penerapan pembelajaran berdifferensiasi, sehingga kebutuhan belajar murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan terpercaya, sehingga pembelajaran sejati dengan profil belajar Pancasila serta terwujudnya cita-cita mereka belajar. Demikianlah presentasi saya ini dengan harapan dapat menjadi referensi penilaian CGP oleh pengajar praktek, fasilitator dan instruktur. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.